Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Agriski Prasetyo. Saya dari Departemen Teknik Geofisika, Institut Teknologi 10 November dengan NRP 5017251041. Jadi di video kali ini saya akan membuat suatu program dengan data real atau real world data dari sumber yang kredibel, yang dimana kemudian saya akan melakukan fitting garis lurus dari data yang saya dapatkan. Saya juga akan memberikan analisis data terhadap data hasil fitting dan maknanya seperti apa. Jadi eh, saya akan share terlebih dahulu. Ini dia. Oke, ini sudah terlihat ya. Oke, jadi data yang saya dapatkan ini adalah saya dapatkan dari GDR atau Geothermal Data Repository OpenAI, yaitu Utafurt Russell Hot Spring Analytical Well-Based Temperature Model Data. Jadi ini adalah well-based temperature data yang saya dapatkan. Kurang lebih datanya seperti ini. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, serta suhunya seperti apa, seperti itu. Ini ada sekitar beberapa ratus data, cukup banyak. Dan di sini kita tidak mungkin untuk menghitung satu persatu untuk mendapatkan letaknya seperti itu. Jadi kita akan membuat satu program untuk mempermudah kita dalam menganalisis suatu data. Jadi di sini kita akan menggunakan data Z sebagai data kedalaman dan juga data T sebagai suhunya, seperti itu. Oke. Langkah-langkah yang kita lakukan, langkah pertama adalah kita men-import terlebih dahulu library-library yang akan kita gunakan dalam pemrograman data well-based temperature ini. Kita akan import library. Apa saja kita gunakan? Yang pertama kita menggunakan NumPy. Jadi kita import NumPy NumPy as NP, yaitu untuk perhitungan kita. Lalu kita import Pandas as PD, itu untuk data-data kita nantinya. Dan juga import Matplotlib. Matplotlib.pplot. Matplotlib matplotlib.pplot as PLT. Matplotlib ini untuk eh, menampilkan data yang akan kita gunakan nantinya. Oke, setelah kita import library-nya, kita akan masuk ke step yang kedua. Step yang kedua adalah input dan plot data. Oke, kita akan masukkan data yang kita miliki ya. Jadi nama datanya adalah well-based temperature. Jadi kita akan membaca data terlebih dahulu. Membaca data. Dengan apa membaca data? Kita bisa pakai Pandas. Oke, kita akan masukkan data temperatur ya, data temperatur. Data temp sama dengan pandas.read untuk membaca. Ada skor karena file saya CSV, jadi kita pakai read CSV. Kita masukkan judulnya, yaitu well underscore based temperature. Well based temperature dot CSV. Seperti ini. Oh, bentar. Eh, oh, satu aja petiknya. Oke, seperti ini. Well based temperature dot CSV. Kita akan coba lihat dulu apakah benar data yang kita baca adalah data yang ini dengan eh, print. Tapi kita nggak print semuanya ya guys. Kita print beberapa aja. Print data head aja. Jadi kita pakai data temp dot head. Jadi ini untuk menampilkan 5 baris, ya 5 baris dari data yang kita miliki. Jadi benar ya, datanya seperti ini. Ada X, Y, Z, dan juga temperatur T. Gitu. Selanjutnya, kita akan plot data observasi kita. Jadi kita eh, plot data observasi. Kita pakai scatter. Jadi pakai titik-titik gitu dalam satu bidang. Kira-kira ketika di scatter, nanti
persebaran datanya seperti apa sih? Kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan Z dan T. Kenapa tidak X dan Y? Karena X dan Y ini di permukaan, teman-teman. Sedangkan yang Z ini di kedalaman. Karena kita akan membuat kedalaman versus suhu. Jadi, pada kedalaman seberapa dia, suhunya seberapa gitu. Oke, jadi kita akan pakai PLT dot scatter. PLT dot scatter dari data temperatur. Data temperatur, di mana kita pakai kolom yang Z, ya. Dan kita juga pakai data temperatur di kolom T, gitu. Jadi kita pakai Z dan T. Lalu kita akan masukkan warnanya. Kita mau pakai warna apa? Kita pakai color red misalnya. Red. Ini. Dan kita juga bisa mengatur mau red square atau red biasa. Kalau ini jadi biasa, jadi akan apa namanya? Ya, itu. Ini pakai marker juga sih. Pakai marker. Markernya kita pakai square, pakai kotak. Dan kita pakai size-nya 10. Oke. Lalu biar gak kosong-kosong amat datanya, kita bisa kasih title, kita kasih judul di situ. Lalu title yaitu plot, salah langsung, plot data kedalaman gini ya, plot data kedalaman versus suhu. Tutup ini. Kita juga bisa ini sih atur font size sama ini dulu. Kayak yang di atas ini kita kasih. Eh, nah kita kasih font size atau ukurannya kita kasih 14. Kita juga bisa kasih font weight, kita kasih bold biar tebel. Kasih bold ada aja. Terus kita juga kasih keterangan-keterangannya, yaitu plt.x label. Di pada sumbu X itu apa isinya, sumbu X kita isi sebagai kedalaman atau elevasi. Elevasinya yaitu Z, dan pada plt.y label kita isi sebagai suhu atau temperatur ya. Temperatur, temperatur, yaitu T. Kasih ini. Oh ya, kita bisa kasih font size sama ini juga guys. Font size dan font weight biar bagus ya. Oke, Ctrl V. Kita kasih 12 aja lebih kecil, tapi tetap di bold. Terusnya 12 aja. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat hasilnya seperti apa ya. Jadi dengan menggunakan plt.show. Kok besar? Plt.show. Ini. Oke, kita akan lihat hasilnya. Dan ini adalah plot data kedalaman dari suhu seperti ini persebarannya. Kita bisa lihat bahwanya di kedalaman yang seperti ini di minus 2000, atau ini berarti kebanyakan kita mengukur data itu kan nggak dari permukaan laut ya teman-teman, tapi juga ada yang di gunung, ada yang di lembah dan sebagainya. Itu berarti lebih tinggi daripada permukaan laut, itu di minus ini. Gitu. Oh, ya ini udah lama makin dalam. Oke, next kita udah dapet eh, persebaran data scatternya seperti apa. Selanjutnya, kita akan menconvert data ke array seperti itu. Convert data menjadi array seperti ini. Oke. Jadi kita akan sesuaikan dengan file kita di mana Z itu sebagai kedalaman dan T sebagai suhu.
Jadi sumbu X-nya adalah kedalaman, jadi X sama dengan np dot array dari data temperatur, data underscore temperatur, yaitu ada Z terlebih dahulu di sumbu X-nya kita. Lalu kita akan reshape. Kita ubah dengan ukuran -1,1. Kita ubah dia menjadi matriks. Sementara di Y, ini kita salin aja karena sama. Kita ubah jadi Y, yaitu menggunakan temperatur T. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Lalu setelah kita convert data ini ke array, kita akan mengenerate vektornya. Kalau kita mau tampilkan sendiri bisa, cuman kalau ditampilkan jadi bakalan banyak banget ya. Jadi nggak aku tampilin. Langsung aja kita ke step selanjutnya, yaitu ke mengenerate vektor data, vektor D, vektor data gini aja, dan eh, matriks G atau matriks kernel. Kok jelek? Nah, matriks kernel. Di sini karena data itu adalah Y yang kita miliki, maka kita copy aja D, itu sama dengan copy, oh Y copy, maaf. Y dot copy. Eh, jadi kita copy aja untuk D-nya. Lalu untuk banyaknya data atau n data, itu sama dengan len atau panjang dari D. Dan banyaknya parameter atau n par, karena kita menggunakan persamaan garis lurus, maka parameternya ada dua, yaitu intercept dan juga slope. Si intercept dan slope itu. Lalu kita akan membuat matriks kernelnya, yaitu matriks G. Untuk membuat matriks G, kita perlu matriks 0 dulu, yaitu menggunakan np zeros. Jadi G sama dengan np dot zeros sebesar apa? Sebesar banyaknya data dan eh, jumlah parameter. Jadi banyak data dikali dengan parameternya. Atau n kali 2 di sini nantinya. Kita kasih n underscore. Data dikali dengan n underscore parameternya. Ini. Lalu kita akan membuat looping untuk mengisi itu ya. Dengan apa? Menggunakan for. For i in range banyaknya data dua, di mana g i yang pertama atau yang ke nol, karena kita menggunakan Python, jadi yang pertama itu dari nol sama dengan x ya i. Jadi untuk kolom slope atau kedalamannya di sini kita kasih keterangannya untuk slope. Untuk kolom slope atau kedalaman z. Selanjutnya yang kedua itu g i, karena yang kedua jadi i1 setelah nol kan satu ya, sama dengan satu. Ini untuk kolom interceptnya. Oke, selanjutnya, aman. Nah, selanjutnya setelah kita mengenerate vektornya jadi matriks seperti ini, kemudian kita bisa print, cuman akan sangat panjang. Atau kita coba aja nggak apa ya, apalah kita coba aja untuk print dari matriks D dan juga F-nya. Ini satu aja deh kita printnya.
Nah, akan sepanjang ini teman-teman. Jadi kayak kurang efektif kalau kita perpanjang ya. Tuh, ya ada banyak sekali. Ini yang D aja padahal. Kalau yang G juga bisa kita print. Jadi seperti ini. Nah, kalau G seperti ini. Jadi eh, X1 dengan satu gitu. X2 dengan satu gitu. Oke, kita next aja ya. Setelah kita membuat matriks kernel dan juga matriks datanya, ya dan juga vektor datanya, kita akan lanjut ke step selanjutnya yaitu mencari solusi dari M. Mencari solusi dari M. M kecil. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Kita akan mencari M residual atau errornya, terus ada rank dan juga S. Menggunakan apa? Menggunakan NumPy. NumPy dot lin dot least square. Least square yaitu dari matriks G-nya kita dan juga faktor D. Tarik kon Berano. Oke, seperti ini. Lalu slope-nya sendiri, slope itu kita pakai float biar dia bisa desimal dari M yang pertama yaitu yang nol. Yang tadi di atas ya. Jadi slope itu pakai yang nol yang pertama. Dan intercept float pakai M yang kedua, yang satu. Ini. Lalu untuk error itu sama dengan float residual. False. Betul. Oke, selanjutnya kita akan mengkalkulate atau menghitung D. Yaitu perkalian antara eh, matriks D sama dengan G dikali dengan M gitu. D calculated sama dengan G dikalikan dengan M. Ini. Ini adalah respon dari model parameternya atau data kalkulasinya. Selanjutnya, kita akan menvisualisasikan data-data yang kita miliki ini. Dengan apa? Dengan plt.figure. Kita pakai ukuran dulu. Saya biasanya pakai fixed size 8 kali 6 sih. Biar kayak kotak gitu. Oke. Oh, ntar kasih fixed size dulu. Nah, ini. Gimana ya? Lalu ada plt.plot. Yaitu apa aja yang kita tempatkan. Ada X, ada D. Kita pakai fs. Terus ada marker size 4 aja, kecil. Labelnya adalah observer data. Data. Oh, kasih T. Observer data karena kita pakai suhu yang dari T. Nah, gini. Selanjutnya kita akan PLT plot juga untuk garisnya. Yaitu X, terus di curl, terus kita pakai warna biru, garis, terus labelnya adalah calculate data. Calculated data. Atau respon. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan legend atau legenda plt.legend. Kita pakai taruh dulu lokasinya. Lokasinya di upper, di atas saja, upper right.
Terus kita kasih judulnya plt.title. plt.title kita kasih nama heating temperature data using linear inversion. Oke, dengan ukurannya atau font size-nya karena judulnya di 14 yang gede dan font weight kita tebelin pakai bold. Oke, lalu kita akan pakai plt.x labelnya. Oke, ini kita salin di atas aja deh, lebih cepat. Mana tadi ya? Ada kan? Ah, inilah plt.x label ini. Jadi nggak lama-lama. Copy. Oke, jadi X labelnya sebagai kedalaman atau elevasi, sedangkan Y labelnya sebagai temperatur atau suhunya gitu. Posisi data 12 di bold. Oke. Terus eh di sini saya juga pengen buat menampilkan persamaan garis hasilnya seperti apa dan juga errornya seperti apa gitu. Kita pakai sebenarnya ini bisa kita show dulu sih guys. Kita coba show deh plt.show dulu. Hasilnya seperti apa? Masih loading. Ntar. Oh, ntar. Wah, nggak usah pakai ini bisa harusnya. Bentar. Ada kesalahan di sini. Oh, sama dengan nggak sih? Nah, ini adalah garisnya. Kita dapat garisnya nih. Nah, aku mau di sini itu ada persamaan garis dan juga errornya berapa sih dari hasil filling narrator data using linear version ini? Oke, kita akan coba lihat. Dengan apa? Kita tambahin di sini eh txt and score str sama dengan f per persamaan t sama dengan kita pakai slope-nya, hasil slope pakai 4 angka belakang koma, reset, ditambah intercept. Nah, kita pakai rumusnya kan Y sama dengan BX tambah A gitu ya. Intercept, ya kita pakai sama aja 4 angka belakang koma. Tutup, terus N. Nih, oh ya sama hatnya error ya tadi. Kok gini? Bentar. Tutup dulu kan sih. Nah, kita F error sama dengan eh error ini ya, error yang di plot ini. R kita pakai 4 angka belakang koma juga. Jadi samain semua aja. Oke. Selanjutnya untuk penempatan dari teks ini di mana pakai plt.text untuk menambahkan karena kita menambahkan teksnya di sini ya. Sini aku mau taruh di bawah sini jadi mungkin sekitar 45 di sini ya. 50 ya, 45 mungkin ya. 45 45%. Dan tinggiannya kita pakai 0,5 aja biasanya. Terus dari txt underscore str yang tadi, terus transform
sama dengan PLD.ga trans access dengan font size-nya kita kecil aja 10, vertikal alignment-nya di bottom dan horizontal alignment-nya kita taruh di right, jadi biar kotak kanan. Lalu juga kita kasih transparansi di belakangnya, kita kasih kotak di belakangnya itu pakai VBox sama dengan box style around dengan base colornya atau warnanya putih aja, kita pakai white dan ketebalan atau alpanya 0,5 ini kok del. Nah, oke, kita akan coba. Oh ya, kita juga bisa kasih ini guys, plt.grid. Ini biar mempermudah kita untuk baca datanya nanti ya. True. Terus line stylenya. Tebalannya 0,5 aja deh sama ini. Oke, kita coba show ya. Bismillah. Nih. Oke, jadi muncul teman-teman. Tapi gridnya nggak muncul ya. Bentar. Terus definite. Oh, ini harus besar depannya. Nah, baru muncul nih. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Mana kita dapat fitting temperature data using linear inversion, di mana kita uh, membuat kedalaman versus temperatur. Jadi kita punya persamaan garis, yaitu minus 0,0504 Z ditambah dengan 162,2478. Seperti ini garisnya. Dengan errornya, besar banget ya errornya, jadi 1 juta sekian puluh ribu. Kok bisa sih errornya sebesar ini? Jadi eh, error ini disebabkan karena persebarannya itu nggak merata teman-teman. Jadi emang sangat-sangat pencar datanya kita, sehingga seperti ini hasilnya. Garis yang didapat pun ada yang jauh dari garisnya. Itu makanya errornya sangat besar. Lalu kita bisa lihat bahwasanya garis ini turun teman-teman ke bawah. Jadi kita tahu bahwasanya temperaturnya itu akan menurun di kedalaman makin tinggi seperti itu. Makin bawah nih di sini. Paling dalam di minus 2000. Dia suhunya sangat tinggi di 300 derajat Celcius. Sementara yang di atas permukaan laut atau di 2000 itu cukup dingin gitu loh. Kayak gitu. Suhu-suhu normal lah, mungkin sekitar belasan di sini. Gitu. Jadi kita tahu bahwasanya temperatur-temperatur di bawah permukaan bumi itu akan semakin panas dengan semakin dalamnya kedalaman atau elevasi. Ini juga salah satu pembuktian dari gradien geotermal. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi cukup sekian pemrograman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.